Saat membangun rumah tangga dengan Suryo Gondo, Natalie Margareta tahu kalau bahtera rumah tangga yang akan diarunginya tak melulu menghadirkan cerita bahagia. Setiap rumah tangga pasti mengalami pasang surut. Dihadapkan dengan masalah, namun Natalie tak pernah menyangka kalau masalah yang akan dihadapi di dalam perjalanan rumah tangganya adalah soal kekerasan dalam rumah tangga. Natalie tak pernah punya pengalaman dengan kekerasan selama masih hidup bersama kedua orang tuanya. Natalie merasa kenyang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi betapa terkejutnya Natalie setelah pisah dari kedua orang tuanya dan hidup berumah tangga, dirinya justru kerap menerima tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh suaminya. Saya harus menghadapi suami atau partner hidup yang ternyata sangat keras, ya. Terlalu menekan saya, kemudian ya banyak ancaman dan tuduhan-tuduhan yang membuat saya akhirnya merasa, oh apakah saya ini karena saya perempuan, apakah karena saya hanya seorang ibu gitu, jadi saya harus mendapat tekanan ini gitu. 11 tahun sudah Natalie hidup dalam ancaman tindakan kekerasan dari suaminya, baik kekerasan psikis maupun fisik. 11 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat, apalagi ketika harus menjalani pernikahan yang tidak bahagia. Walau terbelenggu dalam kehidupan perkawinan yang tidak bahagia, namun Natalie berjuang selama 11 tahun itu untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya. Namun kesabaran manusia ada batasnya. Setelah 11 tahun berumah tangga, akhirnya Natalie melayangkan gugatan cerainya kepada Suryo Gondo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari awal pernikahan saya sudah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang memang tidak baik. Kemudian saya bersikap untuk tidak peduli akhirnya. Jadi ketidakpedulian saya yang akhirnya membuat saya mungkin kuat menghadapi ini. Dan kecintaan saya sama Tuhan yang membuat bahwa saya berpikir, oh perceraian itu tidak ada gitu. Perceraian itu hanya untuk orang-orang yang memang tidak bisa atau tidak memiliki iman. Saya pikir begitu, tapi ternyata ya kekuatan saya ada batasnya gitu. Jalan perceraian akhirnya ditempuh oleh Natalie. Sementara suaminya pun mengajukan talak cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Baik Natalie maupun suaminya juga saling melapor ke polisi. Natalie melaporkan suaminya ke polisi karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara Suryo Gondo melaporkan Natalie atas dugaan membawa kabur anak-anak. Padahal menurut Natalie, justru suaminya yang kerap mengancam untuk mengambil paksa anak-anak dari tangan Natalie. Tapi setiap papanya mau ketemu tuh, oh enggak, saya akan ambil kamu, I will take you gitu. Jadi mereka tuh merasa bahwa oh papa will take me, will take us from mommy gitu. Jadi itu yang mereka nggak mau gitu. Dengan kondisi rumah tangga yang jauh dari kata ideal untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak, Natalie tetap berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya. Bukan hal mudah, karena anak-anak juga mengalami dan melihat langsung kalau kedua orang tuanya tak harmonis. Kenyamanan anak-anak saya di rumah, kemudian mereka harus bisa melihat saya sebagai mama yang tidak pernah punya masalah, kuat, tidak boleh menangis, terus bisa jaga anak-anak, bisa ngobrol sama anak-anak, bisa bermain sama anak-anak. Jadi nggak boleh terlihat bahwa memang saya ini ada masalah, ada sakit, ada luka yang saya alami bersama dengan papanya mereka. Jadi itu bukan tanggung jawab mereka untuk tahu gitu. Kedua anak Natalie memang masih di bawah umur. Karena itulah Natalie sempat berkonsultasi dengan Kak Seto soal kemelut rumah tangganya, terutama soal dampak negatifnya terhadap anak-anak. Sekeras apapun orang tua berseteru, anak-anak tak boleh jadi korban dari perseteruan orang tuanya. Luar biasa mulia ya hati anak-anak itu, sampai mereka sekarang inisiatif sendiri mau belajar taekwondo gitu, because I want to be a protector for my mom gitu. Itu amazing, luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu sebenarnya sama suami saya, ini loh anak-anakmu itu sebenarnya anak-anak laki yang luar biasa gitu. Mereka tuh nggak ada salahnya gitu, mereka hidup normal sekarang. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Jadi apa yang salah dengan kami? Apa yang salah dengan anak-anak saya?
Saya sedih, tapi saya percaya anak-anak saya bahagia. Gitu.